Shalom Bapak Ibu dan Saudara, para mahasiswa yang terkasih. Mari kita lanjutkan mata kuliah Bahasa Ibrani 1. Kita lanjutkan pelajaran yang hari pertama. Kita masih tetap memperdalam vokal, karena kita sudah tahu konsonan semua sudah. Sekarang kita memperdalam vokal serta penggunaannya. Contohnya saya ambil ini vokal yang pertama, misal A. Huruf A ini, A yang ada dua versi, ada peteh dan ada kamet. Misalnya kita memakai kamet, ini alef, ini bet, tapi karena bet tidak ada titik dagesnya di tengah, maka ini berubah menjadi V. Maka membacanya ini adalah af. Ya, af artinya adalah bapak. Ya. Lalu vokal yang kedua yaitu peteh juga sebagai vokal A. Kalau ditranslate ke huruf kita, huruf Latin, yaitu A. Contoh hi, res, lalu ini dikasih peteh di sini. Har, nih membacanya har. Perhatikan baik-baik, kamet, peteh selalu ditempatkan di bawah huruf atau di bawah konsonan. Nih, jangan lupa, jangan sampai begini nanti. Ini salah. Ya, ini tidak benar. Misalnya ini. Ini juga salah. Jadi seperti ini, penaruhan vokal peteh dan kamet itu di bawah konsonan. Sekali lagi, vokal kamet dan vokal peteh ditaruh di bawah konsonan. Ini contoh penggunaan kedua vokal yang kalau ditranslate sama-sama A, kamet juga A, peteh juga A. Maka ini bacanya af, ini membacanya har. Artinya adalah bapak kalau af, har berarti gunung. Nah, jelas? Maka kita lanjut dengan vokal lainnya. Ya. Ini membacanya L, Allah. Ya. Lalu ini contohnya rumah. Vokal berikutnya adalah surek. O. Nah, surek ditempatkan di depan konsonan seperti holem wow, ditaruh di depan, jadi membacanya hu. Alef tidak dibaca, alef
tidak konsonan apa-apa, tetapi tetap ada di sini. Ya, seperti itu misalnya. Artinya dia maskulin. Terus U yang berikutnya ya, contohnya sulkan. Sulkan artinya meja. Ya, jadi kalau surek itu di depan, kalau kibut ya, ini penempatannya ini. Oh, jadi semuanya sudah ada contohnya. Tinggal Bapak Ibu dan Saudara mempelajari dan memahaminya lebih gampang. Vokal sudah kita pelajari semuanya dan sudah saya kasih contoh. Nah, sekarang Bapak Ibu dan Saudara, dari vokal-vokal tadi, kalau saya gambar, saya ejanya gampangnya begini. A, I, U, E, O itu ada 12 selain vokal pendek atau vokal setengah itu dibagi 2 kelompok. Dibagi 2 kelompok, 1, 2, panjang, vokal panjang, dan vokal pendek. Vokal panjang ini ini vokal panjang A, E, holem, waw, holem, dan surek. Ini vokal panjang. Kalau vokal pendek A, direk, ya, ini pembagiannya. Jadi vokal yang 12 tadi dibagi menjadi 2, vokal panjang dan vokal pendek. Kamets. Ya, kamets itu sama dengan A. Kamets hatu sama dengan O.
Ya, ini sama bentuknya tapi beda pengucapannya. Nanti bagaimana cara pemakaiannya nanti ada rumusnya. Tapi yang kames hatu ini sedikit sekali dipakai. Tetap banyak yang pakai ini. Yang terjemahnya yang A. Ini hanya sedikit kata-kata yang memakai kames satu, tapi nanti ada penjelasannya. Oke, kita lanjut. Hulem. Hulem bila diletakkan di belakang huruf shin, ya, kalau misalnya ya, ya, harusnya hulem diletakkan di sini. Sebenarnya begini Mose, tapi cukup ini dihilangkan. Nah, tapi menyatu dengan titik dari shin. Ya, ini jadi yang di sini beralih ke menyatu dengan shin. Ya, contoh ini. Jadi nanti bisa dilihat di buku. Misalnya kita menulis Mose, cukup titik yang pakai ini. Yang di hulemnya tidak usah ditulis di atas huruf mim. Ya, cukup bergabung jadi satu dengan titik yang dimiliki oleh huruf ini sin. Sebaliknya nanti juga gitu. Yang misalnya tulisan sone, harusnya hulem itu ditaruh di sini ini, tetapi ini digabung dari titik ini menjadi so nih jadi ini dihilangkan. Iya, jadi hanya satu titiknya. Walaupun ini tidak pakai hulem, orang sudah tahu ini mewakili, ini hulemnya menyatu dengan titiknya sin. Misone. Ya, seperti itu. Contoh. Nanti dilihat lagi. Ini keistimewaan pemakaian vokal tadi. Nah, masih tetap hulem. Contoh kata to, bin, tobin. Nah, bisa menjadi
ini berubah, ini holem berubah menjadi holem wow, karena pengertiannya berbeda ya, seperti ini. Ini keistimewaan dari vokal, ada perubahan. Misalnya kata ya, walaupun tadi tidak ada gabungan, tapi kalau ini ada yod, ini ada pt, ini membacanya hai. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa sudah sangat jelas sekali tentang penggunaan vokal. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan vokal-vokal seperti ini supaya lebih jelas lagi. Kenapa saya kasih ini garis? Maksud saya garis ini adalah sebagai tanda. Berarti kalau titik ini di atas garis, berarti penggunaannya ini di atas. Kalau ini di garis seperti ini, berarti bisa di depan. Ini bukan di atas tandanya gitu, tapi ini berarti di atas garis, berarti di sini. Misalnya saya garisnya ini garis sekian, ini berarti ini. Itu. Nah, kalau di bawah garis berarti di bawah konsonan. Ini satu penjelasan saja tentang garis, karena ada yang tadi saya lihat ada yang seperti ini gandeng. Ini bukan bed, tapi ini adalah sebenarnya garis, ini hanya pembatas ya. Jadi sangat jelas sekali. Ini misalnya penggunaannya seperti ini. Ini hanya saya gampangkan supaya kita bisa, oh kalau ini holem full letaknya di atas garis atau di atas ini. Ini bukan berarti di atas konsonan, tapi ini depan. Depan, ini bawah, ini atas. Ya, oke, seperti itu supaya kita mendapatkan yang lebih jelas. Terus tadi ada satu kekurangan tentang huruf E. Yang pertama tadi harusnya titiknya 2. Tapi tadi di atas hanya titiknya 1. Ini E. Yang kedua ini. Terus yang ketiga adalah ya ini. Jadi tadi kurang titik 1 yang pertama. Ya, ini. Oke. Itu aja pembetulan sedikit tentang vokal yang sudah kita pelajari hari ini. Biarlah semuanya menjadi kita lebih mengerti. Yang penting Bapak Ibu dan Saudara setelah ini bisa membaca, bisa menulis apapun pakai huruf Ibrani. Saya akan memberikan contoh yang paling mudah untuk menulis huruf Ibrani ya.